Anda harus selalu bisa selangkah lebih maju, mengantisipasi yang mungkin terjadi di depan yang bisa kita ramalkan sekarang. Selamat datang di NH Channel. Hari ini kita akan kolaborasi dengan Profesor Eko Indrajit. Selamat datang semuanya di Ekoji Channel. Ini podcast pertama kali di ruangan ini. Langsung diakuisisi oleh NH Channel. Luar biasa. Gimana bro kabarnya bro? Sehat-sehat. Ini siapa nanya siapa nih? Iya, saya nanya Bro Eko dulu. Jadi ini luar biasa bro, masa hampir 1,5 tahun ini bro ya. Akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu. Kali ini juga baru saya masuk ke studio Arkoji. Arkoji. Iya, jadi Tahu nggak kenapa Arkoji? karena di sini kolaborasinya macam-macam. Bukan Arkoji itu dari mana katanya? Dulu Putri Prof. Dulu studionya Arianto namanya Arko. Oh, Arko. Arko Arianto Company dulu. Nah, sekarang karena udah pindah ke sini jadi Arkoji, ya, ditambah G. Luar biasa ini. Jadi asal usul ya historinya kenapa namanya Arkoji. Oke, gini bro. Jadi dalam 1 tahun pandemik ini perubahannya luar biasa sekali. Jadi mungkin Prof Eko bisa terkait dengan mungkin lifestyle. Nah, kemudian juga mungkin ke edukasi dan sebagainya. Gimana mungkin bisa diceritakan bro? Ya, belajar dari 1,5 tahun ini pasti yang pertama adalah ada lifestyle baru. Oke. Yaitu lifestyle stay at home. Kalau nggak penting banget, kalau nggak genting sekali, jangan keluar. Itu paling enak, live at home gitu ya. Saya menikmati. Ya. Saya menikmati. Kenapa? Pertama kumpul sama keluarga, gitu kan ya? Ya. Jadi nggak pernah seintensif ini bersama keluarga semua. Terus yang kedua yang paling penting Pak Nurul. Iya bro. Dulu itu 1 hari ngomong di 1 kota, Iya. ya kan? Perginya aja udah 1 hari sendiri. Ternyata waktu. Iya. Sekarang 1 hari bisa di 5 kota. Pendapatannya 5 kali kan? 5 kali dari yang biasa. Biasa. Iya. Dan juga pasti yang undang saya juga lebih hemat. Betul. Nggak usah bayar Transport, nggak usah bayar akomodasi, Iya. gitu kan ya. Tapi ilmunya tetap bisa di sharing. Oke. Jadi memang di pandemi ini kalau kita lihat mungkin kerugiannya ya nggak bisa dihitungin ya. Ya, Tapi benar. justru dibalik itu ada hikmah ya bro. Kita harus selalu cari hikmahnya. Iya. Kalau enggak kita nggak enjoy life-nya. Betul. Jadi contohnya Prof Eko ini ya sebagai beliau profesinya juga banyak memberikan sharing knowledge ya di banyak kampus, di banyak perusahaan. Tadi disampaikan akan sangat menghemat waktu. Iya. Ini kayaknya studio saya kok kamu yang mimpin nih. Gimana nih? Iya kan kolaborasi. Oh iya, kolaborasi. Iya kan saya dulu. Padahal baru siaran pertama. Siaran pertama langsung kolaborasi. Saya juga baru masuk pertama ini ya. Jadi disambut oleh Prof Eko gitu ya. Dan timnya gitu ya. Alhamdulillah boleh masuk ini gitu ya. Saya izin dulu gitu ya. Dan saya juga memang belum pernah lihat podcastnya ini di YouTube-nya. belum pernah masih nunggu waktu. Nah, ini kan udah mulai menurun COVID-nya kan. Iya. Jadi studio ini mulai banyak dipakai untuk mereka yang ingin berkarya. Betul. Ya. Jadi boleh ya, Prof? Boleh. Oke. Syaratnya apa? Vaksin dan antigen. Ya, PCR lah. PCR. Ya. Itu yang jarak jauh ya. Pasti karena kalau ke Jakarta dari luar Jawa harus PCR. Kalau dalam negeri antigen lah. Bahkan di sebelah udah ada tempat tidur. Kalau mau nginep. Luar biasa. Dan dulu kita sehari di sini daripada bayar hotel mendingan di sini aja gitu kan. Tuh. Boleh podcast di sini dikasih penginapan. Dikasih penginapan boleh podcast lagi. Luar biasa. Ya. Ini juga salah satu efek pandemi. Ya, betul. Ya, gitu mungkin kalau nggak kepikir buat kayak gini ya, Bro. Enggak. Kebetulan saya tahu, Bro. Awal mula ruangan ini dulu saya tahun 2000 berapa dulu?
13 ya maksudnya ya. Iya. Waktu awal-awal kita masih tidur di bawah sini. Iya, emperan. Pokoknya datang bareng-bareng gitu ya. Tidurnya terserah ya. Iya. Ya, tapi kan asik juga ya. Iya. Jadi di pandemi gini emang jadi sebuah apa ya, gaya hidup baru tadi ya. Terus kan ke pendidikan, Bro. Ya. Nah, di pendidikan ini juga apa namanya, cara belajar, cara mengajar gitu ya, Bro. Nah, kalau pendidikan ada satu lifestyle baru yaitu go virtual. Go virtual. Iya. Sama bedanya kampus virtual apa, Bro? Ya kalau go virtual tuh apapun yang menurut kita bisa kita pelajari secara virtual, tidak harus ketemu, ya nggak usah nunggu, kita pelajari aja. Nggak selalu harus ke kampus. Kapan kan? butuh? Iya kan nggak perlu harus ke kampus. Dimanapun banyak ilmu itu. Iya. Banyak orang kampus yang juga baru tahu setelah ini ternyata yang dia ajarin selama ini banyak di internet. Lebih bagus. Banyak yang baru tahu karena nggak pernah selama ini tidak pernah terekspos dengan bahan-bahan di internet itu. Betul. Jadi ini jadi apa ya, global ya. Jadi virtual edukasinya, knowledge-nya ya, itu semuanya sudah ada ya. Ada YouTube, ada berbagai macam. Tidak terbatas dari manapun begitu. Ya, jadi nanti kalau udah blended, udah masuk lagi ke kampus, suasananya pasti lain. Iya pasti lain. Misalnya ada dosen ngajarin sesuatu, siswanya bilang, ngapain ini diajarin, ini di internet juga ada yang lain dong, gitu nanti. Iya. Udah lama Pak, saya tahu. Iya, saya tahu lama. Sekarang udah baru Pak. Makanya dosen juga harus siap-siap. Ini benar-benar terjadi, Bro. Jadi Ya. mungkin dosen-dosen yang tidak ngikutin teknologi ya, pemrogram aja udah banyak ini. Iya. Beberapa yang baru ya, Ya. misalkan di dunia mobil ada Flutter misalkan ya, Ya, Flutter yang baru-baru ya. ada Figma gitu ya. Ini kan dosennya nggak ngikutin itu, Iya. Pak, itu udah lama itu Pak, kita udah belajar ini. Dan Pak. ingat kalau misalnya kita pakai YouTube gitu, Ya. kita join di satu channel yang isinya adalah programmer. Nanti ada sesuatu yang baru kan kita dikasih tahu. Oke. Kita nggak perlu nyari, tiba-tiba muncul kan karena kita subscribe. Jadi smart sekali ya, Bro. Iya, itu intinya. Jadi ilmu datang ke kita. Nah, itu yang orang suka lupa gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita Sebentar, Pak, ilmu datang ke kita. Iya, bukan kita cari nyari. Orang kita lagi diam tiba-tiba dapat ada ilmu baru karena kita subscribe. Oh iya. Dikasih tahu kita ya. Dikasih tahu. Nah, Jadi mengurangi waktu untuk mencari. Iya. Nah, itu Itu yang terjadi generasi milenial Z. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu dosen dimanapun berada ya, tetap harus Jadi ngikutin. dosennya yang harus ngikutin. Kalau tidak, nanti dosennya nggak relevan sama anak-anak. Iya. Ya kan? Jadi sekarang kita nggak bisa lagi merasa dosen lebih tahu dari siswa, nggak bisa. Iya, dulu Prof pernah Bisa. bilang di sebuah seminar, kita itu di abad 21, gurunya abad Iya. Kita Bapak 19. ngajar anak-anak abad 21, dosennya abad 20, cara ngajarnya abad 19. Kurikulumnya abad 18. Nah, terus satu lagi sekarang kemarin kan di beberapa seminar saya bilang Ya. bukan masanya lagi kita ngajarin anak-anak, tapi kita belajar sama-sama. Kolaborasi. Ya. Iya. Jadi dosen sama siswa tuh belajar sama-sama. Jadi- Karena mungkin siswa lebih tahu dulu dari dosen sekarang. Jadi ada ciri 4 generasi Z kan 4C ya, Bro. Critical thinking, kolaborasi, komunikasi, dan creativity, Bro. Ya. Nah, ini mungkin sedikit atau yang Ya itu kita sebut VUCA itu, Bro. ya itu dari SD anak-anak sudah harus begitu, berpikirnya harus kritis, jago komunikasi, ya harus kreatif dalam arti kata. Dengan itu mereka bisa belajar. Jadi kalau anak-anak itu haus belajar, nggak usah disuruh kan dia akan belajar sendiri. Iya. Nah, jadi fungsinya dosen adalah membuat anak-anak ketagihan belajar. Gimana supaya mereka ketagihan belajar, pengen eksplorasi sendiri ya. Nah, kita lah yang ngipas-ngipasin, yang kasih motivasi gitu. Kita ngasih motivasi, bukan ngasih tugas doang. Nah, ada istilah ini, Bro. Ya. AC, asuh, asa. Ya. Nah, ini nih. Ya. Kadang bukan beda malah di asa dulu, asa, AC, asuh biasanya gitu ya, gitu ya. Ya. Ternyata dibaliknya diasi dulu ya, Bro. Iya, kalau dia merasa dikasih motivasi, diperhatikan, Iya. nanti dia akan cinta sama. Misalkan ada Zoom, dia mungkin nggak buka on cam gitu ya. Kita WA atau gimana, ada apa sih gitu ya, Bro. Yang penting kita bikin mereka bisa cinta dengan belajar.
Ingat loh. Cinta. Kan tujuan pendidikan untuk peserta didik, ya bukan untuk kitanya. Dosennya mah udah hebat gitu kan. Gimana caranya mereka yang bisa? Jadi kita harus pakai bahasa mereka, kita harus empati ke mereka, gitu kan ya? Iya. Nah, gitu. Kalau kita nggak berhasil mengambil hati mereka, nggak bisa memotivasi mereka, mereka nggak mau belajar. Jadi gitu. memang dinamikanya cepat sekali loh di masa era abad informasi ini ya. Jadi disambung dengan salah satunya pandemik ya. Pernah Prof. Eko sering juga mengatakan di 1999 itu Indonesia itu lebih maju 10 tahun ya. Jadi kita lebih maju 10 tahun. Karena kita kira e-learning ini baru tahun 2030, 2040 nanti. Dulu pernah ya Rob, kita bangun ya Rob. Iya, tiba-tiba sekarang gara-gara pandemi, sekarang kita masif e-learning. Hampir semua. Nah, tadi belajar dari situ. Masih ingat kan dulu Pak Nurul waktu kita kemana-mana cerita e-learning, kita sering dicemoohkan. Ya kan? Iya, terus selalu banyak alasan. Sudah ada izin? Iya, ada izin apa tidak? Nanti saja. Wah, ya, tapi artinya kita harus tahu bahwa kita tidak boleh meremehkan tren. Ya. Dulu kan waktu kita ngomong e-learning masih tren. Ya, ternyata trennya datang lebih cepat. Nah, jadi jangan lagi kita sekarang meremehkan tren lagi. Misalnya orang bicara augmented reality, virtual reality, robotik. Itu nanti. Nah, hati-hati. Kayak dulu waktu e-learning itu nanti. Ternyata datang lebih cepat. Jadi kita harus selalu mengantisipasi. Betul. Nah, jadi, gitu. Terkait dengan dulu Prof sampaikan itu di beberapa pas Rakornas Aptikom gitu ya, Bro. Transfer kredit itu loh, Bro. Iya. Dulu Prof udah 10 tahun yang lalu itu. Bisa dilakukan. Transfer kredit sudah 10 tahun yang lalu cerita. Baru sekarang yang ini benar-benar coba lihat program-program Pak Menteri Kampus Merdeka. Udah dari dulu kan, dari 10 tahun yang lalu kita bilang begitu. Semuanya nggak ada yang mempersiapkan diri. Tapi yang kita nggak nyangka, yang membuat kita terpaksa begitu adalah pandemi. Itu kan kita nggak nyangka, kita kira kan globalisasi, kompetisi, ternyata pandemi yang terpaksa harus siap. Iya, terpaksa harus siap. Jadi kita sekarang inti dari podcast hari ini adalah Anda harus selalu bisa selangkah lebih maju mengantisipasi yang mungkin terjadi di depan yang bisa kita ramalkan sekarang. Jadi kita terbuka pikiran, jangan dikit-dikit ada istilahnya orang tuh punya fixed mindset. Fixed mindset tuh itu nggak mungkin, nanti aja, itu nggak relevan. Jadi kita menutup diri kita dengan berbagai perkembangan. Tapi orang yang punya growth mindset itu pola pikir yang berkembang. Dia akan selalu melihat kemungkinan-kemungkinan baru, hidup itu berkembang terus, hal-hal baru akan terjadi. Dan dia senang melihat yang baru-baru itu. Kan banyak orang yang lihat yang baru sebel, enak sekarang, ngapain diganti lagi, kan begitu. Karena sudah di zona nyaman. Udah zona nyaman, status ya itu kadang kita tuh berpikir out of the box itu mungkin 1001 ya Bro. Iya. Contohnya mungkin para entrepreneur ya, teknoprener kan seperti itu ya Bro. Iya, makanya mereka kalau lihat anak-anak muda startup tuh kayaknya mereka hidupnya kan bergairah. Iya, padahal nggak tahu perjuangannya Bro. Susah, tapi mereka menikmati karena mereka suka. Betul. Iya. Ternyata juga paling cepat dalam hal mungkin startup itu ya di IT ya Bro. Hampir semua di dunia karena di IT itu bahan dasarnya nggak kelihatan, digital, gratis. Ya cenderung murah lah. Yang penting terhubung ke internet, ya kan? Punya nggak usah harus punya barang, punya cangkem aja bisa dah cari uang, gitu kan? Terbukti. Iya, bisa ngomong aja. Ada ngomong internet udah bisa cari uang. Kalau dulu kan harus bikin sesuatu, bikin barang, bikin apa. Nah, makanya banyak anak-anak senang ya bikin program, bikin animasi. Karena cenderung lebih cepat, Bro. Modalnya cuma otak. Modalnya cuma otak. Otak disambung dengan user requirement kebutuhan. Iya. Butuhnya apa? Itu namanya abad knowledge. Abad knowledge ya. Luar biasa. Jadi memang sangat kompleks sekali. Nah, tadi saya lihat waktu Pak Nurul masuk sini kan ngambil foto-foto ini. Iya, Bang. Nah, kita break dulu sambil menyaksikan foto-foto yang hari ini diambil Pak Nurul tadi waktu pertama kali baru masuk ke ruangan ini sebagai intermezzo. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Prof. Eko.